bayangin aja hubungan yang statusnya nggak jelas aja nggak enak. Ya, jumpa lagi di Brand Advice Talk ini episode berapa ya? Nggak tahu lah, gampang nanti kita isi aja episodenya. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Hari ini kita mau ngobrolin masalah hukum yang berkaitan dengan sosial media. Jadi kita hari ini kedatangan seorang sosial media influencer asal kota Surabaya tapi yang sudah terkenal secara nasional ya. Mungkin dari TikTok, dari Instagram. Ya langsung aja saya perkenalkan. Kita hari ini kedatangan Stephanie Gabriela. Halo, apa kabar? Halo semuanya. Sik talah. Langsung ya, Sik talah ya. Brandingnya itu ya di t-shirtnya langsung ya kelihatan ya, Sik talah. Sik talah. Iya. Tim Sik talah kalian harus nonton. Siap. Gimana kabarnya Stephanie? Baik-baik, sehat-sehat. Gimana kabarnya? Baik-baik. Ya yang penting kan zaman sekarang ini kita sehat semua ya, itu yang utama ya. Kesehatan yang utama. Betul. Kita ini kebetulan terus terang belum kenal deket ya, tapi ternyata kita ini banyak kayak mutual friend juga gitu ya. Dan ternyata Stephanie ini adik kelas saya, nggak beda jauh sih. Kita satu alma mater, sama-sama dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Gitu. Saya lulus 2018. Terus si Stephanie lulus tahun berapa ya? Lulus 2020. Cuma beda 2 tahun berarti ya. Cuma beda 2 tahun guys, gak jauh. Iya, tapi saya lulus S3 jadi ya udah jauh. Oke, mungkin bisa diperkenalkan sedikit ke teman-teman kita di Brand Advice. Stephanie ini latar belakangnya gimana, profesinya di bidang apa aja gitu. Mungkin ada yang belum kenal. Oke, halo semuanya, aku Stephanie Gabriela. Mungkin kalau yang tadi udah Michael jelaskan, aku itu memang main sosmed, social media influencer. Terus mungkin kalian banyak yang tahu aku dari TikTok. Karena aku di TikTok, ya bikin TikTok. Selain bikin TikTok itu aku juga bukan yang dance-dance ya, tapi lebih ke kayak pengetahuan umum sama aku kasih pengetahuan tentang hukum. Karena backgroundku itu aku sekolah hukum, S1 di Universitas Airlangga sama kayak Michael. Ya, jadi shout out buat teman-teman se-alma mater ya. Iya, teman-teman satu alma mater nih. Aku mulai main sosmed tuh tapi udah dari SMA. Jadi sebelum zamannya TikTok aku udah main Instagram. Alias kayak dari sambil kuliah itu aku udah mulai bikin konten, aku udah mulai kerja sambil kuliah istilahnya. Oke. Sampai sekarang udah lulus, tahun ini untungnya udah berhasil wisuda di tengah pandemi. Wisudanya masih offline ya? Wisudanya untungnya offline. Jadi sempat salaman tuh sama rektor. Iya, soalnya lulusnya cepet ya, 7 semester ya. 7 semester. Wah, hebat. Tuhan. Nah, habis itu sekarang sih kesibukannya paling bikin konten yang kalian tahu mungkin konten TikTok, tetap aku bikin tentang hukum sama realita. Selain itu aku juga usahanya bantuin calon suamiku buat di bidang percetakan. Karena kan kayak zaman sekarang kok, apalagi gara-gara pandemi, pasti kalian notice semua kalau misalnya sekarang itu banyak bisnis baru. Iya, betul. Terutama kayak di bidang F&B. Iya. Orang-orang rumahan jual masakan, terus jual barang-barang. Nah kan mereka tuh jualan sesuatu pasti butuh yang namanya packaging. Nah dari itu tuh kan kayak masih ada nyambungnya sama bisnis percetakan. Makanya kita bikin divisi baru, divisi packaging yang nanti bakal aku handle. Wah, bagus. Jadi nggak cuma dari aspek brandingnya aja, tapi produknya juga ada ya di sini ya berarti ya. Akan aku arahkan ke situ. Nah, ini kita tertarik untuk ngobrol bareng Stephanie Gabriela ini jadi background singkat ya. Jadi ceritanya dulu tuh kita ada yang kenalin gitu ya, salah satu mutual friends kita. Karena tapi yang mungkin kita banyak ya. Iya, dan ternyata dosennya Stephanie ya. Betul. Jadi mungkin shout out juga buat Pak Umar ya. Saya tuh tertarik, saya tuh sering kelihatan videonya Stephanie itu di TikTok yang tentang hukum dan realita ya. Oh iya. Nah, itu kan kita terus terang di Brand Advice ini juga konsep kita, visi kita tuh memperkenalkan hukum ke masyarakat dengan bahasa yang yang sesimpel mungkin supaya masyarakat tuh aware akan hukum gitu ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit backgroundnya hukum dan realita itu gimana, lalu tanggapannya masyarakat gimana terhadap hukum dan realita konten-kontennya itu. Oke. Jadi sebenarnya aku bikin konten kan tadi aku cerita dari Instagram, terus aku juga pernah main di YouTube, sama terakhir-terakhir aku emang baru main di TikTok itu mulai bulan Juni 2020 ini. Terus hukum realita tuh sebenarnya udah pernah aku bikin di YouTube. Di YouTubeku itu waktu itu pernah bahas tentang bom Surabaya. Aspek hukumnya itu gimana? Ya analisa sederhana lah dari mahasiswa hukum. Terus kalau misalnya aku bawa di YouTube, emang aku tuh niatnya juga sama kayak Brand Advice, pengen nyampein hukum gimana caranya biar bisa diterima sama masyarakat pakai bahasa yang bisa diterima.
tujuannya tuh biar apa sih? Biar masyarakat tuh melek hukum istilahnya. Hmm. Tapi setelah aku upload di YouTube itu aku ngerasa kok responnya kurang ya. Maksudnya apa aku terlalu berat topiknya, apa aku bawainnya terlalu berat analisanya. Habis itu aku stop. Aku memutuskan buat stop dulu, aku bikin konten hukumnya. Terus setelah aku main terjun TikTok, awalnya aku bikin TikTok pun bukan konten hukum. Terus ada satu temenku yang istilahnya kayak nyeletuk, nge-DM aku, Steph, kamu loh bikin TikTok, kenapa kok kamu nggak bikin konten hukum? Kamu kan anak hukum. Iya juga ya, dipikir-pikir gitu, ya ada benernya juga temenku ini. Akhirnya mulai coba tak pikirkan, mana bisa ya aku bikin TikTok tapi tentang hukum, ini challenge dan susah. Challenge ya. Challenge banget kok, maksudnya bahasan hukum kan analisanya banyak, tapi gimana caranya bisa dipadetin jadi 1 menit dan orang itu nonton sampai akhir. Itu akhirnya terciptalah Hukum dan Realita Hukum versi dan TikTok. Realita, Itu versi light kok. Jadi kan dulu saya sempat salah satu konten yang saya lihat itu yang tentang pembahasan masalah skincare gitu kan. Ya, jadi yang betul. simpel-simpel kan, yang sesuai dengan yang kita pakai sehari-hari, kita Iya, aplikasikan skincare gitu yang ya. viral gitu. Ya, nah itu mungkin berhubungan juga sama profesinya Stephanie yang selama ini sebagai influencer juga gitu kan ya, social media Betul, kadang influencer. review produk, Ya, review skincare produk care juga gitu ya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong profesi social media influencer gitu ya, suka dukanya gimana sih? Suka duka sebagai social media influencer, ya kalau sukanya dulu atau dukanya dulu kok? Terserah Ya. Ya sukanya dulu deh, karena kan kalau aku bikin konten, kalau aku dapat banyak like, dapat banyak komennya apalagi yang bagus-bagus ya, yang muji-muji, menyemangati, itu seneng rasanya. Terus kalau juga pernah sih kayak kontenku tuh sampai di repost di Instagram, terus apalagi sampai di notice sama account yang gede gitu, waduh rasanya tuh kayak melayang, bener-bener happy dan seneng. Rasanya tuh kerja keras selama ini bikin konten, nggak gampang loh bikin konten, jadi kayak aku merasa diapresiasi. Ya, betul. Itu. Kadang orang soalnya cuma lihat apa yang kita post di Instagramnya gitu kan. Iya. Orang nggak lihat apa yang di belakangnya itu ya. Di balik suka layarnya dukanya itu, di balik layarnya. Mungkin bisa ceritain sekarang dukanya gitu gimana? Sekarang dukanya, nah kalau dukanya tadi kan bikin konten emang susah ya. Dukanya kalau ngeringkes properti itu ngeringkes, butuh waktu. Ya. Tapi selain duka kalau BTS bikin konten, dukanya itu juga kalau misalnya gini ya, namanya social media influencer, semakin kita grow, semakin kita gede, kayak namanya pohon, semakin tinggi itu anginnya bakal makin kenceng kan. Betul. Nah itu sama kayak semakin banyak yang suka, semakin ada aja yang nggak suka gitu. Jadi ada haters itu juga. Komennya yang negatif. Sebagusnya kita bikin konten, sepositifnya konten kita tuh tetap akan ada komen negatif. Nah, terus gimana cara nanggepinnya? Maksudnya kalau ada yang konten negatif, maksudnya komen negatif atau tanggapan negatif, gitu Stephanie tanggapannya gimana? Apa sempat bikin down gitu atau? Kalau bikin down sih pasti, misalnya apalagi kalau komen negatif itu datang dari lingkungan yang kita kenal gitu loh. Itu kayak bener-bener ujian mental buat kita. Tapi kayak itu membuat what doesn't kill you makes you stronger, guys. Oke, siap. Nah, kalau sekarang kita ngomong dengan klien, iya. Ada nggak kayak pengalaman buruk gitu? Nggak usah sebut nama, jangan sebut nama. Pengalaman buruk dengan klien. Tapi kalau aku sih kecenderungannya gini kok. Tiap pengalaman sama klien tuh aku anggap pelajaran. Jadi misalnya emang itu pengalaman buruk, aku tetap anggap itu pelajaran. Jadi selama ini kalau diingat pengalaman buruk, enggak deh. Aku selalu ingat kayak itu pembelajaran. Pembelajaran gitu. Ya, oke. Wah benar. Jadi mindsetnya harus gitu ya. Kita nggak boleh mikir negatifnya, tapi gimana kita petik positifnya dari itu gitu ya. Karena pengalaman-pengalaman itu kan membuat aku jadi hari ini gitu. Oke. Nah, ini mungkin saya sharing sedikit ya. Jadi kan kita tadi sudah kenalan ya sama teman-teman Brand Advice. Gini, kalau kita ngomongin influencer, kebetulan kan profesi saya ini sebagai pengacara atau advokat. Kadang kita kan juga ada klien-klien yang bidangnya bisnis, F&B, atau bahkan company-company yang punya produk itu kan, mungkin industri ya. Nah, di situ kadang mereka kan juga ya zaman sekarang siapa yang nggak merambah ke sosial media, saya aja main sosial media sekarang gitu kan. Nah, kadang mereka itu yang ditanyain gini, kalau kita tuh sudah pakai influencer, tapi ternyata kok dirasa hasilnya nggak sesuai. Nah, ini banyak juga dari teman-teman influencer branding agency yang kadang nanyain juga gitu. Nah, mungkin kita mau coba bahas-bahas dikit ya masalah kontrak gitu mungkin. Boleh. Biasanya kayak Stephanie sendiri gitu kalau dengan kontrak kan berhubung backgroundnya dari hukum gitu kan ya. Apakah ada kayak suatu kayak awareness ekstra atau pemeriksaan ekstra kalau mau berdeal dengan klien gitu gimana?
Oke, masalah kontrak sama klien. Kalau kita social media influencer itu pasti ada yang namanya satu kali bakal datang tawaran untuk campaign sama brand atau sama melalui agensi. Mhm. Nah itu pasti ada kayak kontrak atau perjanjian atau MOU istilahnya yang Mhm. kebanyakan dipakai kok. Itu karena aku kebetulan backgroundnya hukum, jadi aku concern banget masalah hak sama kewajiban. Mhm. Di kontrak kan pasti harus ada itu. Yang paling penting menurutku tuh harus didetailin serinci mungkin kalau bisa. Jadi kewajiban kita dulu nih Hmm. waktu kita bikin konten. Harus bikin kontennya tuh yang kayak apa? Ada briefingnya juga kita harus ikutin. Jangan ada do and don'ts-nya kita harus ikutin juga. Terus upload kontennya tuh tanggal berapa? Deadline buat ACC-nya tuh tanggal berapa? Itu harus Prosedurnya dirinciin kalau bisa. gimana, lalu apa aja, waktunya kapan, itu harus Iya, kita terus jelas ya. postingnya itu Mhm. berapa kali posting, di Mhm. platform mana, itu harus dirincikan. Mhm. Kan Terus itu jangan tujuannya lupa buat menghindari jangan lupa konflik ya. pembayarannya juga ya. Nah, itu kan haknya kita akhirnya. Haknya kita Iya. juga harus didetailin sih menurutku. Misalnya payment kita bisa berupa uang, cash, atau bisa berupa barter, barang atau jasa. Mhm. Nah, dari situ juga harus lengkap termasuk jangka waktu pembayarannya. Oh, terminnya ya. Jadi mau Terminnya dibayar itu. berapa kali, langsung di awal atau setelah posting baru dibayar Iya, gitu ya. nah itu harus Oke, disepakati. ya jadi Menurutku mungkin gitu. kalau kita ringkas sedikit, jadi kita intinya dalam suatu perjanjian antara suatu klien dan influencer itu kita harus bahas ruang lingkupnya ya. Jadi bentuk Iya. kerjasamanya apa, hak kewajibannya apa, termasuk intinya pembayarannya itu gimana, termnya gimana gitu ya. Iya. Lalu mungkin yang kadang-kadang orang kelewatan tuh masalah kekayaan intelektual. Nah, Nah, itu kekayaan intelektual tuh karena gini, kemarin sempat ada orang yang sempat konsultasi juga. Jadi dari pihak ini waktu itu sih influencer juga sih. Jadi influencernya ini dia pakai konten yang mestinya dilindungi copyright. oh, Gitu. Nah, kita yes, kalau yes. bahas masalah sosmed ini kan pasti erat kaitannya ya, karena orang apalagi kalau masuknya di YouTube kan pasti dikit-dikit takutnya itu kena copyright gitu ya. Betul. Nah, jadi mungkin harus diperhatiin juga masalah copyrightnya, masalah kekayaan intelektualnya dari yang kecil sampai besar gitu ya. Contohnya font yang kita gunakan, bahkan lagu, Foto, sepersekian dengan gambar. foto. Nah, kalau kita ngomongin foto juga ini ya, ini kan juga banyak yang kadang teman-teman tuh walaupun bukan profesinya di bidang sosmed, kadang kan mereka mungkin foto produk bagus gitu atau foto pemandangan lah atau di tempat mana di kafe gitu kan. Nah mungkin nih sharing pengalaman pribadinya Stefani juga ya. Pernah nggak sih foto-fotonya dicomot sama orang tanpa izin gitu? Foto, video, konten dicomot sama orang tanpa izin itu ya pasti pernah. Pasti pernah. Apalagi setelah merasakan di TikTok ya. Mhm. Karena platform misalnya tiap platform kan ada beda-beda. Kalau di TikTok tuh kebetulan gampang banget buat download. Nah, Betul. orang bisa download videoku sekali terus langsung nyebar, nggak tahu wis. Itu kadang nyebarnya lewat WA. Ya, saya Tiba-tiba sering viral di WA Heeh, videoku saya tuh. Aku di bingung loh WA dapat dari grup mana berapa gitu. kali kelihatan Stefani juga, apalagi yang kemarin tentang apa ya tuh ya yang banyak ya. Aduh, aibku di CCAI. mana-mana. Enggak, bukan naik prestasi itu Oh, kan. prestasi, Berarti sudah nggak menjangkau dunia TikTok aja, tapi dunia offline WA itu kan ya mereka mungkin nggak ngerti TikTok tapi tahu kok bahwa ada konten itu gitu kan. Terkenal di kalangan susu-susu ayah WhatsApp. Susu AI, om-om tante-tante. Om-om tante-tante. Bahkan konten hukumnya kadang juga di repost juga di WhatsApp grup yang tentang hukum gitu loh. Oh, Jadi iya, baru tahu kita nih. yang profesinya hukum aja kadang sharing dari tempatnya Stefani gitu. Wah, thank you. Iya, aku kapan hari itu sempat di-share temanku juga video hukumku nyebar di LinkedIn-nya siapa gitu. Oh, sampai segitu ya. Aku sampai baru tahu gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah penyebaran konten gini ya, mungkin ada saran buat teman-teman dari Stefani yang memang sebagai content creator gitu ya, dan juga yang backgroundnya dari sekolah hukum, gimana? Ya kalau saran dari aku sih emang kita sih nggak bisa ngontrol ya perpindahan konten kita tuh bisa sampai mana, sampai di WhatsApp ya. Aku juga jujur sebagai manusia biasa nggak bisa mengontrol segitunya. Tapi kalau misalnya kita merasa terganggu sama orang yang asal comot, itu bisa kita antisipasi dengan naruh watermark di video kita. Misalnya watermark username. Ya kalau misalnya emang kontenku itu dicomot orang lain, asal diposting tanpa izin atau tanpa kredit,
Yaitu memang di satu sisi itu sedih buat konten kreator karena bikin konten itu susah, tapi kayak di satu sisi aku juga jadi termotivasi buat bikin konten yang lebih bagus lagi. Oke. Gitu. Nah, Jadi jadi aja motivasi. mungkin kalau saya mau tambahkan, kita harus lihat dari dua sisi ya, tergantung Iya. ke intentnya itu nyomotnya untuk apa gitu kan ya. Iya, Nah, kalau tujuannya. nyomotnya misalkan Stefani posting tentang makanan gitu, lalu dia post ini saya yang foto. Nah, itu kalau itu jelas-jelasan udah Mengklaim intentnya ya. nggak bagus ya, mengklaim ya itu ya. Mengklaim Jadi karya. plagiarisme itu kan ya. Betul. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin baru di bidang sosmed, hargailah konten-konten creator ini gitu ya. Jangan cuma mengambil kontennya, dirubah dikit, bahkan terus kalau yang lebih parah diambil, diklaim sebagai punyanya gitu ya. Iya, minimal Nah, lah ditulis di caption kontennya by siapa. by Itu siapa kayak itu udah kan cukup sudah sih. bagian dari hak moral ya, ingat ya. Hak moral, Jadi betul. kita kalau ngomongin copyright itu biasanya kan kita fokusnya ke cuma kita kasih kredit aja udah cukup. Nah, padahal kalau kita lihat dari peraturannya bukan cuma itu aja kan ya, kita harus minta Iya. izin dulu. Jadi ingat izin dan kredit itu yang utama ya kalau kita berhubungan dengan konten. Jangan cuma udah saya pokoknya kasih kredit nggak masalah gitu, tapi jangan lupa izinnya juga. Oh iya, mumpung aku ingat boleh aku tambahin tentang Gimana? kontrak ya, Ko? Ya. Oke, jadi untuk kontrak social media influencer itu kan kita biasanya dapat dari agensi atau dari brand, bukan kita yang bikin kebanyakan. Nah, sebenarnya itu kalau kita udah cek terus ada bagian klausul yang emang kurang lengkap, misalnya term pembayarannya masih kurang atau kayak kewajibannya kita buat posting itu kayak detailnya kurang. Kamu boleh loh buat request buat nambahin gitu Betul, loh. karena kan asasnya juga kalau dari segi hukumnya istilahnya kan kebebasan berkontrak itu ya. Iya, kesepakatan kedua belah Kesepakatan pihak ya, juga Ko. dua belah pihak. Nah, jadi jangan menganggap bahwa kontrak ini sudah final gitu kan ya. Iya, sebenarnya sebelum kalian tanda tangan tuh masih bisa kok request istilahnya ya kan. Ya itu mungkin saran-saran buat teman-teman yang mendalami profesi di bidang social media influencer gitu ya, yang mungkin baru gitu. Jadi mungkin belajar dari pengalamannya Stefani juga ya, Benar. yang backgroundnya juga dari sekolah hukum gitu ya. Jujur kalau teman-teman influencer sendiri tuh kebanyakan juga kan kita ada grup. Nah, yang teman-teman deket tuh kadang sampai nge-share kontraknya ke aku, suruh aku yang ngecek Oh gitu. gitu ya. Steph tolong cekin Jadi dong. lawyer Soalnya dadaan juga ya. lawyer dadakan, soalnya kayak takut merasa dibohongin gitu loh. Iya. Dari klausul-klausulnya terus aku yang ngecek, terus aku kadang kasih saran, ini gimana kalau kamu request tambahin term paymentnya biar kamu juga lebih aman. Wah, nanti kalau ada yang nonton ini bisa DM ini ke Stefani, cekin Tiba-tiba dong banyak yang kontrakku. konsultasi. Nanti oper ke saya aja nggak Oh apa-apa. iya, siap. Nah, terus kalau kita bahas sesuatu yang agak-agak dalam ini sekarang ya. Wow, Wow, semakin dalam semakin dan semakin dalam, dalam. iya. Siap. Nah, belakangan kan sering terjadi kasus yang istilahnya dari social media influencer yang endorse ini dipanggil polisi gitu kan. Contohnya kemarin yang dianggap karena ada pencurian data, pemakaian kartu kredit. Nah, terus kan rame karena influencernya ikut dipanggil, bahkan melibatkan influencer ibu kota juga. Padahal Iya, kasusnya banyak kan di yang kena. Surabaya kan, di Jatim ya, Jatim atau Surabaya saya lupa. Nah, ini mungkin kita ngobrol tentang tanggung jawabnya influencer. Influencer ini seharusnya kira-kira bertanggung jawab nggak sih kalau sampai produk atau jasa yang dipasarkan ya istilahnya atau di endorse itu tadi merugikan gitu. Jadi kalau misalnya menurutku sebagai influencer, aku sebagai influencer tuh punya prinsip kalau misalnya untuk mempromosikan sesuatu, aku harus bisa bertanggung jawab atas barang atau jasa yang tak promosikan gitu loh istilahnya. Jadi dengan cara apa? Misalnya emang ada all shop atau brand yang ngontak, itu kan kita pasti sama-sama ada itikat baik buat menjalin kerjasama. Tapi langkah preventifku untuk menghindari konflik seperti itu yaitu misalnya kalau barang skincare atau yang kosmetik itu aku cek dulu BPOM-nya apakah terdaftar. Kan ya, cek aspek BPOM legalitas juga tuh yang gampang kan penting. sekarang ya. Betul. Tinggal kita online ya buat teman-teman mungkin yang suka belanja online. Zaman gini kan banyak yang terus di rumah, Iya. WFH, sekolah dari rumah, nggak buka Zoom, bukanya toko-toko online gitu kan. Betul, Belanja bukanya skincare, marketplace. iya, belanja yang gitu-gituan, obat, makanan. Nah itu mau ngecek BPOM tuh gampang. Kita tinggal ke webnya BPOM. Kalau nggak tahu webnya BPOM, Google aja. Kita cek, kita masukkan kodenya itu betul atau enggak. Kalau kode yang bahkan ada di kemasan kita masukkan, ternyata keluarnya produk lain atau produsennya nggak cocok tuh berarti pasti ada sesuatu gitu kan ya. Betul. Terus lain misalnya itu kosmetik atau skincare ya, atau kalau misalnya jasa, misalnya kayak jasa keuangan atau kayak gitu kan kita bisa cek di OJK kan, belakangan, Bu. iya betul. Jasa keuangan tuh yang belakangan kan ada yang kasus besar itu kan ya.
Nah, terus bisa dicek di OJK, terus minimum mungkin bisa tanya ke teman-teman juga ya. Jadi Iya, cari jangan info. tertutup gitu ya. Jadi jangan pokoknya mikirin cuan gitu aja ya. Betul. Soalnya kayak tawaran sebagai social media influencer tuh kayak menggiurkan sekali karena banyak Hmm, tawaran, banyak peluang untuk dapat uang kan. Tapi sebenarnya kita tuh juga punya tanggung jawab moral. Kita punya tanggung jawab atas barang yang kita promosiin dan it's okay to say no. Serius. Jadi nggak semua hal itu kita harus iyain, nggak semua tawaran kita harus ambil jobnya. Kita juga pintar-pintar harus memilah dan memilih. oke. Karena aku Jadi juga jangan cuma concern, iya, memikirkan kita ini dapatnya apa, tapi juga mikirkan efek jangka efek panjangnya jangka gitu ya. panjangnya. Itu nggak cuma berdampak sama trust followers kita ke kita, tapi juga berdampak ke diri kita sendiri. Ya kita gimana integritas kita juga Iya, ya sebagai betul. oke. Wah, tadi katanya Stefani banyak tawaran-tawaran menarik. Saya kepikiran pindah profesi. Wow. Nah, terus kita kalau ngomong tanggung jawab itu kan pasti nggak lepas juga sama regulasi ya. Betul. Setahu kita peraturan yang khusus membahas influencer ini kan belum ada ya. Belum ada. Belum ada. Memang kalau online shop belakangan apalagi di era pandemi ini banyak kan keluar peraturan baru yang khusus mengatur perdagangan online segala macam. Nah, tapi kalau online shop sendiri, social media influencer ini belum ada ya. Nah, setahu aku juga belum ada ya, kok. Jadi gimana ini ya enaknya? Jadi karena kan belum ada peraturan yang definitif gitu ya. Nah, kalau menurut Stefani sendiri, siapa tahu nanti ada orang-orang di sono di Jakarta yang dengerin, Siapa tahu di notice ya, di kok ya, notice ya kita podcast dijadiin ini ya. staf ahli gitu. Waduh, eh, kira-kira enaknya diregulasi nggak? Nah, ayo ini kalau ini saya todong langsung Oke. sebagai social media influencer. Jadi di sini aku kasih pandanganku ya Hmm, tentang influencer ini harus diregulasi apa enggak. Tapi sebelumnya kayak aku sebutnya bukan influencer tapi lebih ke selebriti internet, boleh? Heeh. internet selebriti karena ya terlepas dari platformnya itu kayak banyak banget kan orang yang terkenal di dunia maya istilahnya. Betul. Dan platform itu bakal terus berkembang. Nanti kemungkinan kedepannya bakal ada platform-platform baru kita juga nggak tahu. Tapi kayak fenomena selebriti internet yang tiba-tiba terkenal tuh kayak bakal ada terus. Nah, menurut pendapatku kayak perlu apa enggak diregulasi? Iya dan enggak. Hmm, tergantung regulasinya ya. Iya, jadi kayak kenapa kok enggak? Soalnya kalau aku melihat dari sisi yang bikin regulasi nanti susah buat nentuin definisi orang yang terkenal di sosial media Betul, atau dunia betul. maya. Ya Ya. maksudnya mau nganggap orang terkenal tuh dari jumlah followersnya, Mm-mm. dari jumlah like-nya atau engagementnya atau influence-nya ke dunia nyata gitu Dan loh. itu pun kan bukan informasi yang open ya sifatnya ya. Iya betul. Dan juga definisinya tuh macam-macam. Maksudnya kadang orang followernya mungkin cuman 2.000 tapi kalau memang yang dijual tuh barangnya ke 50% dari followernya ya influence-nya sudah termasuk besar kan ya. Nah, jadi Betul. definisinya sendiri tuh sampai gimana kita ya nggak bisa ngomong ya. Definisinya menurutku kayak masih abstrak banget dan itu PR banget buat yaitu badan Mhm. legislatif nanti kalau bikin undang-undangnya itu ya. Dan mungkin terus terang mestinya sudah ada beberapa peraturan ya yang mungkin bisa dikaitkan dengan kegiatan kayak berpemasaran melalui sosial media gitu kan ya. Contohnya kayak kita kalau lihat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu kan memang sudah ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Nah, terus lalu mungkin kalau kita lihat kode etik pariwara. Nah, di situ kan juga sudah ditulis bahwa ada guideline-guideline misalkan kayak untuk mempromosikan produk tertentu itu harus buat iklannya yang seperti apa. Nah, tapi memang prakteknya kan nggak semua aware dan nggak semua bisa dan belum ada yang enforce juga kan gitu. Nah, betul. Nah, dan juga mungkin kalau dari saya pribadi juga balik lagi ke masing-masing buyernya juga ya. Jadi consumer itu sendiri seperti apa gitu kan. Kalau Mm-mm. consumer pintar memilih gitu ya, mungkin nggak sembarangan pilih barang dari endorser yang abal-abal gitulah mungkin ya. Iya, soalnya gini, kayak sosial media tuh sekarang grow-nya secepat itu sampai misalnya kemarin mungkin orang ini bukan siapa-siapa tapi karena dia beruntung posting sesuatu yang tiba-tiba viral se-Indonesia tuh tiba-tiba tahu dia. Kayak odading gitu ya. Tiba-tiba terkenal se-Indonesia kayak odading mang. Tapi gini di satu sisi aku juga mendukung buat diregulasi selebriti internet ini karena ya bukan dilihat dari sisi pemerintah ini apa sih kok semua diregulasi kok ngerepoti, bukan gitunya, tapi kayak kita sebagai masyarakat tuh harusnya bersyukur, dilihat sisi positifnya, dilihat hikmahnya gitu. Karena dengan gitu kan
kita sebagai influencer di dunia maya itu pasti kayak kita punya perlindungan hukum karena kita statusnya lebih jelas gitu loh kok. Oh iya, betul. Bayangin aja hubungan yang statusnya nggak jelas aja nggak enak. Apalagi Sama kayak influencer. Iya, masuk kita akal. nggak jelas statusnya. Iya. Oke, mungkin saya tambahin dikit ya. Kalau mungkin dari segi perdatanya, kita kalau ngomong masalah tanggung gugatnya, nah mungkin ini balik lagi ke bahasan kita tadi masalah kontrak gitu ya. Iya. Jadi mungkin salah satu untuk mengamankan pihak-pihak yang berprofesi sebagai social media influencer tuh mungkin dengan pengaturan kontrak yang lebih detail juga gitu ya. Jadi batasan tanggung jawabnya seperti apa, lalu kalau sampai ada kejadian itu apa aja yang wajib dilakukan oleh influencer gitu kan. Kalau enggak kan memang kita kadang takutnya dari perusahaan dialihkan semua, udah itu tanggung jawabnya dia yang promosiin, saya nggak minta seperti itu. Jadi di job desk-nya juga harus jelas gitu kan kalau setiap ada kontrak ya, mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, terus tadi kita kan sudah ngomongin masalah kontrak, masalah intellectual property, masalah tanggung jawab. Kayaknya kalau kita ngomongin sosmed, nggak bisa nggak ngomongin undang-undang ITE. Wow, setuju nggak? Setuju. Nah, itu kayak amplop sama perangko. Betul. Satu paket komplit. Satu paket komplit. Nah, jadi kalau kita ngomong undang-undang ITE, kadang itu kan orang-orang nyentengin gitu kan ya, dianggap pasalnya dikit aja. Alah, cuma ITE iya, gitu. cuma itu. Nah, padahal justru undang-undang ITE ini belakangan banyak yang dipakai untuk apa ya? Untuk memperkarakan seseorang seseorang gitu ya. Nah, mungkin kalau dari teman-teman yang profesinya mungkin ada hubungan dengan sosial media, baik itu influencer atau mungkin perusahaan gitu ya yang mungkin berjualan melalui sosial media, kayaknya harus hati-hati juga ya, karena kan kalau konten tuh dianggap berita bohong yang merugikan atau yang menghina. Nah, itu pokoknya kuncinya itu tadi ya, menghina, perjudian. Ya itulah yang di pasal berapa 27 28 itu ya. Iya, berurutan itu pokoknya. Mungkin Stephanie ada saran-saran buat teman-teman yang suka main sosmed, apalagi dengan bikin konten-konten TikTok gitu kan sekarang banyak banget yang terus jadi masalah, terus akhirnya didatengin gitu kan sama yang pihak berwenang, minta maaf. Nah, ada saran-saran mungkin buat teman-teman yang mulai mau bikin konten atau perusahaan-perusahaan yang bukan hobi ya, yang memanfaatkan sosial media gitu. Kalau saran dari aku sih kayak pepatah orang biasanya ya, jempolmu itu harimaumu. Kita kan bukan mulut harimaumu lagi ya kok, soalnya kan sekarang kita mainnya sosmed pakai jempol. Dari kita ngetiknya gampang, kayak ngerasa nggak ketemu orangnya langsung, tapi kayak kadang jempol kita komennya nggak karu-karuan. Nah itu kita juga harus aware karena ada undang-undang ITE yang mengatur kita nggak boleh asal ngomong, nggak boleh yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik. Apalagi pokoknya gini deh, patokannya tuh kalau kamu bikin konten yang ada kaitannya sama orang lain, itu jangan sampai merugikan orang lain lah. Apalagi kalau misalnya konten itu bisa membuat orang tersinggung atau nggak berkenan, kan nanti kita yang rugi sendiri kalau kita dijerat pasal ITE. Kita mau ngetop dari sosmed malah ngetopnya gara-gara masuk penjara nanti ya. Nah makanya ya mungkin gitu ya. Jadi teman-teman diperhatiin ya, yang mungkin memang undang-undang ITE itu yang diatur banyak, tapi yang berhubungan dengan sosmed itu cuma beberapa pasal aja. Jadi mungkin diluangin lah sedikit waktu untuk membaca gitu ya, budayakan membaca ya. Betul. Daripada cuma bacain gosip, baca juga undang-undang gitu ya mungkin. Menambah ya. ilmu kan apa salahnya. Betul. Apalagi kayak menurutku lebih mending kita tahu lebih banyak daripada kita nanti berujung klarifikasi. Karena nggak semua hal itu bisa diselesaikan dengan klarifikasi. Oke. Nah kalau males baca bisa juga ke TikToknya Stephanie Gabriela ya. Dibikinin kontennya loh. Oke. Nanti bisa lihat hukum dan realitanya Stephanie Gabriela di situ. Mungkin bagi yang malas-malas baca, yang hobinya cuma scroll di TikTok, nggak apa-apa, di follow aja, diliatin konten-kontennya di situ. Pastilah ada yang bisa dipelajari dari situ. Iya, tapi jangan lupa juga buat ngecek kontennya Brand Advice deh aku. Siap. Oke, jadi kita kan sudah bahas yang serius-serius ya. Sekarang kita mau bahas yang fun-fun dikit gitu. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Stephanie. Mungkin bisa dijawab terus alasannya apa gitu ya. Kok yang bagian fun ini aku justru deg-degan ya? Gitu ya? Ya apa ya? Enggak, simple kok. Ini bukan ujian skripsi. Oke. Ujian tesis tapi loh. Siap Bapak. Oke. Pertanyaan pertama. Cuma dikit, cuma 8 pertanyaan. Fun kok. Pertanyaan pertama, Instagram atau TikTok? TikTok. Kenapa? Soalnya seru. Seru ya. Kalau mungkin ada saran-saran buat yang baru-baru main sosmed atau ingin jadi content creator gitu, sebaiknya dimulai di mana? Instagram atau langsung ke TikTok atau gimana? Sebenarnya kayak
kalian harus coba download dulu, terus perhatikan algoritmanya, perhatikan konten-kontennya gitu loh, cari inspirasi istilahnya aku. Balik lagi ke yang kita bahas tadi Sebelum ya. kita mulai kita harus riset dulu. Riset dulu ya. Kita nggak cuma lihat apa yang ada di depan ya. Jadi Iya. apa yang di belakangnya itu Sama harus kita kayak orang pelajari juga bisnis ya. lah, kita harus cek riset pasar. Oke. Target marketnya kita gimana gitu. Itu ya, TikTok berarti ya untuk Stephanie. Disesuaiin. Soalnya TikTok kayak lebih milenial gitu loh kok. Oke. Makanya aku lebih suka. Iya, kalau saya sukanya Facebook enggak. Enggak, saya juga punya TikTok. Gak tapi apa-apa kok pernah Facebook, bikin yang penting konten. bukan Friendster. Oke, udah punah itu. Udah punah. Oke. Lalu kalau masalah job, lebih suka job online atau offline? Online. Kenapa? Soalnya bisa dikerjain dimanapun, dari rumah pun bisa. Jadi aku tipe anak mageran. Oke, Anak milenial sih rebahan tok. siap rebahan. Nah kalau sekarang kan lagi kita di era pandemi gini ya, kangen Iya. nggak sih ngejob offline gitu? Job offline benernya lebih jarang daripada yang dulu, tapi kayak udah shifting ke online. Oh udah shifting ya memang Iya. ya, jadi Misalnya kayak ada launching produk, biasanya kan kita harus datang acara dulu, tapi ini via Zoom. Oke, jadi yang penting digital transformation-nya itu Iya, juga ya. kita harus ikutin perkembangan gitu, mau nggak mau. Oke, pertanyaan berikutnya, nah ini kan berhubungan sama profesinya juga, sama sosmednya Stephanie Gabriela juga. Lebih suka konten fashion atau makanan? Makanan. Makanan. Sesuai sama Oh, dading. hobinya. Oh dading. Sesuai sama hobinya mager tadi ya. Iya, hobinya mager. Nanti kalau misalnya udah terlalu banyak makan, diet. Tapi nanti balik lihat makanan lagi gitu. Oke. Ya gitu aja terus cycle-nya. Circle-nya gitu ya. Iya, Eat, diet, repeat. lingkaran setan. Waduh. Oke. Nah, kalau masalah pendidikan sekarang, lebih suka zaman SMA atau kuliah? Kuliah. Kenapa? Soalnya jujur, aku ngerasa kuliah tuh kan fleksibel waktunya. Kita bisa tentuin jadwal sendiri. Terus aku tuh anaknya kan emang nggak bisa diem. Jadi dari SMA tuh udah pikirannya aku pingin kerja. Oh gitu ya. Iya, dari SMA tuh aku SMA kelas 3 udah mulai nyari kerjaan sampingan. Nah, Waduh. menurutku kalau sekolah SMA itu terpaku sama waktu. Aku tiap pagi sampai jam 2 misalnya baru pulang. Terus sore-sore udah capek. Misalnya mau kerja juga pilihannya terbatas. Sedangkan kalau kuliah kita bisa pinter-pinter bagi waktu, cari kegiatan lain di luar kampus. Serunya Nah gitu mungkin kuliahnya. ada kalau viewernya yang di Brand Advice ini mungkin yang masih SMA gitu ya, kadang merasa SMA ini kayak masa-masa terindah gitu karena mungkin belum ngerasain masa kuliah gitu ya mungkin ya. Mungkin, tapi emang kayak kasus tertentu sih kok. Kasus Pasti tertentu. tetap banyak. Menurutku mayoritas orang lebih mengalami masa SMA masa terindah. Tapi kalau untuk aku, maaf guys, kita beda server. Beda server. Oke. Nah kalau kita ngomongin profesi, lebih suka profesi advokat atau notaris? Notaris kayaknya. Kenapa? Soalnya mengurus apa ya? Lebih ke banyak bergaul sama berkas-berkas ya aku. Oke, bergaul sama Kalau berkas ya. aku ada sisi introvertnya juga. Jadi kalau misalnya pengacara kan harus ketemu sama klien gitu-gitu. Terus harus dengerin curhat, memahami kisah klien. Iya, Iya bener nggak betul kok? sih, tapi kayaknya hampir sama juga. Terus terang kan soalnya profesi orang tua saya notaris ya. Iya. Jadi ya sama, kita itu kadang jadi tempat curhat profesional gitu ya. Jadi kita sehari-hari dengerin curhatannya orang Tempat curhat gitu. profesional. Iya, mereka ada masalah gini, pertamanya nanya masalah A, tapi ceritanya jadi macam-macam sampai banyak yang akhirnya jadi kayak family friend juga Mungkin gitu. ngerembet ke tetangganya juga gitu ya Iya ceritanya mungkin itu. bisa nanti dikenal-kenalin itu apa gosip sama tetangga saya gimana itu. Enggak kita punya kode etik, jadi Iya. kita nggak boleh mengumbar rahasianya klien gitu Iya, ya. itu privacy. Privacy, oke. Next, hukum pidana atau hukum perdata? Perdata. Kenapa? Karena waduh bahasanya udah mulai kayak kampus nih. Soalnya kalau pidana tuh seremnya tuh ultimum remedium itu loh kok. Oke. Istilahnya kalau udah kecentok, udah notok, jedok itu baru diterapin pidana. Jadi kalau misalnya bisa dibicarain baik-baik kekeluargaan dulu, mentok-mentok perdata lah, jangan pidana. Gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Tapi kalau ini kayaknya saya sudah tahu jawabannya nih. Setelah bincang-bincang dengan Stephanie selama berapa menit terakhir ini, bekerja atau ambil S2? Bekerja. Ada rencana nggak untuk nerusin kuliah? Jadi waktu awal masuk kuliah ya biasa lah, namanya maba pasti idealis tinggi. Ya? Oke. Aku mau kuliah hukum, terus aku mau lanjut S2, ngambil notaris. Cita-citaku dulu notaris, guys. Oh. Jadi sama Jadi dulu, kayak saya dulu juga bidangnya sempat mau Kemenko. jadi notaris.
Jadi Oh, sekolah saya dulu sempat ngelanjutin di sekolah notaris juga, tapi mm-mm, akhirnya tetap profesinya ke yang di advokat advokatnya gitu. Ya memang gitu. kadang kita kalau ngomong idealis, cita-cita itu kadang berubah ya. Jadi Di tengah di jalan tengah banyak jalan sesuai sama faktor X. kondisinya, iya faktor X gitu ya. Atau mungkin ada yang mau ngajak merit udahan ini ya Nah Stefani. itu, nah itu penyebab utamanya guys. Shout Jadi out ini ke calonnya ini, Anda nih di sini tapi nggak nongol ya di balik di layar. balik Nanti mungkin layar. ikut nge-like sama komen di YouTubeku. Oke, nanti kita tag aja. Iya kita tag aja. Jadi untuk awalnya kan aku niatnya mau notaris, tapi namanya cewek ya kan aku kebetulan punya pacar, udah pacarannya itu dari aku umur 17, dari SMA sebelum aku kuliah. Hmm, Terus seiring berjalannya waktu kan dia ada kerjaan, aku juga ada kerjaan sendiri. Terus kok kayaknya dia memerlukan bantuanku gitu. gitu Jadi ya ya. sebagai calon istri yang baik saya ikut terjun lah bantu Iya, untuk tapi mungkin itu usaha kan calon suami. kita kalau ngomong pendidikan tuh kan nggak ada berhentinya ya. Jadi Iya, mungkin saran juga buat teman-teman yang bingung mau kerja, atau mau lanjut sekolah gitu kan, apalagi di era pandemi gini kan banyak yang susah cari pekerjaan ya. betul. Nah mungkin bisa sambil dijalanin dulu. Kalau memang masalah pendidikan kan kita bisa sambil sekolah, bukan sekolah ya istilahnya belajar dari luar sekolah gitu kan ya. Iya, Dan mungkin kalau kesempatannya ada ya bisa lanjut gitu kan ya. Mungkin nanti Stefani juga setelah berapa tahun mau lanjut kan bisa gitu kan iya, ya. why not gitu kalau Iya. emang ada waktu dan kesempatan. Dan kalau aku sih emang menganut lifelong learning ya. Mm-mm. Istilahnya kita kayak nggak berhenti belajar cuma di bidang formal di akademis kayak di kampus atau di sekolah, tapi belajar tuh bisa dari manapun. Misalnya kita mau nambah belajar buku, pokoknya selama ada niat pasti bisa kok Oke, itu gitu. ya, selama ada niat pasti bisa. Ya, jadi kita sudah sharing-sharing ya masalah sosial media, masalah bisnis online kurang lebihnya. Nah, mungkin dari sini ada yang bisa kita simpulkan dikit ya. Mungkin saran-saran buat teman-teman yang punya bisnis melalui sosial media atau yang mau memakai jasa influencer atau bahkan mungkin teman-teman yang profesinya sosial media influencer gitu ya. Jadi mengingat regulasi yang mungkin belum definitif gitu ya di Indonesia. Jadi Betul. kita harus banyak belajar gitu ya, apa aja yang kita boleh lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Lalu dari segi kontraknya juga seperti yang tadi disampaikan sama Stefani ya, jadi jangan Betul. menganggap kontrak itu sudah final gitu ya. Jadi kalau merasa ada yang nggak cocok, ya bisa kita negosiasikan. Kalau memang punya teman-teman yang punya pengalaman atau kompetensi ya jangan ragu-ragu ditanyain daripada nanti tersandung di belakang gitu ya. Betul. Nah, terus mungkin masalah kekayaan intelektualnya juga jangan sembarangan comot-comot kontennya orang. Hargailah profesi-profesi content creator seperti profesinya Stefani ini ya. Nggak gampang ya untuk bikin konten satu gitu biasanya berapa lama? Kalau TikTok gitu misalkan. Nah, kalau TikTok itu apalagi yang bikin konten sejarah ya itu paling Hmm, lama sih menurutku. Bisa 1 jam buat bikin sama ngedit-ngeditnya 1 jam lebih. mm-mm. Terus risetnya itu Oh iya, bisa researchnya itu risetnya itu ya. yang lama. Karena Mm-mm. kan aku juga ya karena backgroundku hukum jadi aku bener-bener detail soal sumber. Aku selalu taruh sumber. Karena aku Mm-mm. juga gak mau Nah, bermasalah juga kan. betul, masalah-masalah yang kecil-kecil seperti itu ya mungkin harus Iya, diperhatiin juga harus sama cari sumber yang teman-teman. valid juga. Lagunya pakai apa gitu ya, fontnya Hmm, apa, mungkin teman-teman yang di bidang branding juga gitu ya. iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada kesimpulan atau tambahan dari Stefani? Ya, kalau tambahan dari aku juga ngingetin mungkin yang tadi belum disampaikan tentang ITE, Oh ya, jempolmu ITE. harimaumu. Ingat ya, jempolmu harimaumu ya. Jadi kalau misalkan belum tahu pasal-pasalnya apa aja yang boleh sama nggak boleh oleh undang-undang ITE ya diluangin lah waktu untuk buka undang-undangnya, dipelajarin dikit kok pasalnya yang berhubungan dengan sosmed tuh nggak banyak ya. Iya, Nah, terus atau mungkin kalau mau bisa juga follow Instagram dan TikToknya Stefani Gabriela ya. Di situ sering banget Stefani sharing-sharing konten masalah hukum yang hubungannya dengan kehidupan sehari-hari ya. iya yang Temanya aja relatable, istilahnya apa? Hukum dan realita ya. hukum dan Jadi realita. apa yang ada di sekitar kita semua tuh pasti ada aspek hukumnya. Tinggal gimana cara kita mempelajarinya aja gitu ya. Nah, salah satunya bisa melalui TikToknya Stefani Gabriela gitu ya. Bisa lewat brand advice juga, Siap. belajar. Oke, jadi mungkin sekian dulu Brand Advice Talk episode kali ini. Terima kasih banyak Stefani Gabriela Thank you. atas waktunya. Jangan bosan-bosan ya, lain kali kalau kita undang lagi, kita sharing-sharing lagi masalah hukum. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada regulasi baru ya, masalah sosial media Nanti atau kita masalah bahas influencer. lagi. Nanti kita bahas lagi dari A sampai Z ya. Terus jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Stefani Gabriela. Pasti yang follow
follower-follower sejatinya tahu ya catchphrase-nya Sektala gitu ya. Sektala, kalian juga harus follow sosial medianya Wah, Brand siap. Advice. Terima kasih. Buat belajar lebih banyak soal mungkin yang mau bikin usaha atau ada kaitannya sama hukum juga. Iya. Gitu. Kalau belajar hukum dari banyak sumber, jangan cuma dari aku. Siap. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di Brand Advice Talk episode selanjutnya.